Salam pendidikan, belajar tiada henti. Guru Sinau yang dibanggakan. Kali ini kita akan membahas tentang penulisan daftar pustaka. Pada sesi ini bertujuan agar para peserta memahami bagaimana penyusunan atau penulisan daftar pustaka pada suatu karya ilmiah. Penulisan daftar pustaka, penulisan buku referensi harus menyertakan daftar pustaka. Artinya begini, setiap kutipan atau referensi yang diacu oleh para penulis, maka harus menyertakan daftar pustaka. Jadi pada setiap apapun bentuk karya tulisnya. Kemudian, semua yang dirujuk harus ada di daftar pustaka. Dan yang di daftar pustaka benar-benar harus menjadi rujukan. Artinya begini, bahwa semua kutipan yang ada di dalam laporan, maka semua kutipan yang diambil dari sebuah referensi apapun, maka harus terdaftar ada di dalam daftar pustaka. Itu sudah menjadi etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian guru Sinau yang dibanggakan dalam menuliskan daftar pustaka, jangan sampai ada pustaka yang diacu tetapi tidak terdaftar atau sebaliknya. Jadi ada kutipan-kutipan yang terlewati, artinya kita melanggar etika. Karena ini masalah hak karya cipta manusia, gitu. Atau sebaliknya, gitu kan. Dituliskan di daftar pustaka tetapi sebenarnya tidak ada dalam kutipan di naskahnya. Nah, ini sering terjadi kalau di dalam laporan-laporan penelitian tindakan kelas yang masih melakukan pencuplikan dari naskah laporan yang sebelumnya. Padahal di dalam laporan tersebut kutipan tersebut tidak dijadikan acuan. Nah, di dalam naskahnya bab 2-nya tidak ada di kajian pustakanya, tetapi di dalam daftar pustakanya muncul. Karena mungkin copy paste dari laporan sebelumnya yang dibaca. Nah, itu yang mungkin terjadi. Kemudian, gelar akademis pengarang tidak boleh dicantumkan, artinya tidak perlu mau gelar akademis setinggi apapun, cukup namanya saja. Kemudian daftar pustaka disusun secara alfabet, secara abjad, urut abjad dari A, B, C sampai Z. Selanjutnya dalam penulisan daftar pustaka ada beberapa style yang bisa digunakan oleh para penulis. Style dalam penulisan pustaka sebagai acuan ada daftar pustaka, yaitu ada style APA atau American Psychology Association atau MLA, Modern Language Association. Tetapi yang paling banyak digunakan, yang paling sering digunakan atau direkomendasikan adalah penggunaan style APA, American Psychology Association. Silakan nanti kita lihat seperti apa ya cara penulisannya. Nah, yang paling penting adalah konsisten dalam penulisan daftar pustaka. Artinya kalau dari awal kita sudah menggunakan style APA, ya seterusnya sampai terakhir. Maksudnya kalau di situ ada berapa referensi yang dituliskan, ya seluruhnya menggunakan cara penulisan yang sama. Itu konsisten. Kemudian guru Sinau yang dibanggakan, kita perlu melakukan teknik sitir. Teknik sitir itu pengambilan sebagian, ya maksimal 3 baris ya materi dari jurnal penulis lainnya yang dimasukkan dalam jurnal yang akan ditulis. Artinya ini kalau kita mengutip dari sebuah jurnal, kemudian kita akan menuangkan lagi dalam artikel kita, dipublikasikan. Nah, teknik sitir ini perlu diperhatikan, yaitu kalau kita sumber dari jurnal, dari artikel ilmiah yang ada di jurnal, maka pengambilnya hanya sebagian, tidak boleh semuanya, dan maksimal 3 baris. Sebagai contoh di bawah, pertama, berdasarkan informasi visual yang diperoleh ditambah dengan skema tersebut, maka dapat diambil keputusan untuk mengkonversi dalam bentuk aksi oleh Singh tahun 2004. Nah, dilihat, di situ hanya ada 3 baris ya. Yang bawahnya juga kurang lebih 3 baris, yang bawahnya juga hanya 2 baris, dan seterusnya. Jadi tidak boleh lebih gitu. Nah, penulisan referensi, nah ini tadi yang kita gunakan, yaitu menggunakan style APA, American Psychological Association.
Gitu. Nah, pada style ini rumusan penulisannya ya mulai dari authors, ya, author atau authors lebih dari satu, kemudian menuliskan date atau tanggal ya atau tahun, biasanya hanya tahun, kemudian title of book, judul dari bukunya, buku jurnalnya, tulisannya, kemudian judul artikel, kemudian judul dari periodiknya, periodik dari jurnal, ini kalau pengen jurnal secara umum, volume berapa, kemudian page halaman, kemudian place of publication itu tempat penerbitan publikasi, ya, misalnya kota mana, kemudian publisher itu penerbitnya, dan ada informasi itu informasi yang lain, mungkin halaman, mungkin dan lain sebagainya. Ini secara umum format style menurut APA. Tapi nanti pada implementasinya dalam penulisan ini disesuaikan dengan jenis-jenis dari referensi yang diambil. Sebagai contoh misalnya penulisan yang referensinya sumbernya dari buku, yaitu penulisannya diikuti pertama nama pengarang atau penulis, kemudian tahun terbit, kemudian judul buku di sini nanti dicetak miring nama judul bukunya, kemudian edisi buku kalau ada edisi keberapa, kemudian kota penerbitan dan nama penerbit. Sebagai contoh, nah penulisnya adalah Wisarma W. Nah penulisan nama ini kalau satu suku kata mudah, tetapi kalau dua suku kata maka harus dituliskan nama belakangnya dulu. Ini nama sebenarnya adalah W. Wisarma. Kemudian tahun penerbitan, kemudian judul. Di sini judulnya adalah Research Method in Education in Introduction. Nah, ini judul bukunya. Sedangkan berikutnya adalah kota dari penerbit. Nah, kemudian yang diakhiri dengan nama penerbit. Penerbitnya namanya Allen and Bacon. Berikutnya contoh penulisan daftar pustaka style apa untuk dua penulis. Nah, tadi satu penulis, ini dua penulis. Yang membedakan hanya di sini penulisan nama. Penulisan nama tetap harus dari belakang, nama belakang ke depan, kemudian diikuti kata dan singkat ya, simbol dan, kemudian nama kedua. Baru tahun, kemudian judul dari buku, kota penerbit dan nama penerbit. Begitu juga kalau dengan 3. Nah, kalau sudah lebih dari 2 atau lebih dari 3, maka biasanya dituliskan dengan dan kawan-kawan. Nah, selanjutnya contoh penulisan daftar pustaka yang sumber referensinya dari artikel atau bab dalam suatu buku. Pertama, tulisannya nama pengarang, penulis, tahun penerbit, judul artikel, ya. Di dalam editor, ya, nama editornya, kemudian judul buku yang ditulis merah, miring, edisi, nama penerbit dan kota penerbit serta halaman. Ini kalau artikel. Kalau artikel ya. Kalau tadi kan buku. Ini artikel artinya ada judul artikel, ya, di dalam nama editornya siapa, kemudian judul buku ya, buku jurnalnya, kemudian edisi berapa, nama penerbit, kota penerbit dan halaman berapa. Nah, ini biasanya kan dalam kemasan buku jurnal ilmiah. Itu di mana di dalamnya ada berbagai judul artikel. Nah, yang dikutip oleh para penulis atau peneliti di sini mengambil judul yang mana pada halaman berapa seperti itu. Contoh di sini. Ini adalah namanya Schoenfeld AH. Ini nama penulisnya tahun 3. On Mathematics as Sense Making Informal. Ini making ya. Ini adalah nama artikelnya, Informal Attack on Unfortunate Force of Formal and Informal Mathematics. Ini nama artikelnya, ya kan? Ini nama editornya, In C.F. Foss, D.N. Perkins dan sebagainya. Ini. Kemudian Informal Reasoning and Education, ini adalah nama penerbitan, buku penerbitnya, judul buku penerbitnya, penerbit jurnalnya.
kemudian kota penerbit, dan halaman, ya, dan halaman. Oke. Contoh berikutnya, kutipan penulisan daftar pustaka yang sumbernya referensinya dari artikel ensiklopedia. Nah, langsung ke contoh. Di sini menuliskan nama penulis, tahun, kemudian judul, ya. Ini jenisnya dulu, judul dari ensiklopedinya, kemudian volume berapa, halaman berapa, kemudian kota penerbit dan penerbit. Ya. Kemudian contoh artikel jurnal sama tadi sebenarnya, nama pengarang, tahun, judul artikel, nama artikel, volume, sebagainya. Yang paling mudah. Ini dengan contoh dua nama penulis. Sini seperti halnya di buku tadi, nama kalau lebih dari satu penulis diikuti dengan kata dan, penulisan nama tetap harus sama belakang, ya. Di sini Mikusa MG dan level high. Ini tahun 9. Kemudian ini nama judul artikelnya. Kemudian ini yang berikutnya, The Mathematics Teacher, adalah nama jurnalnya. Nama jurnal. Kemudian volume, kemudian halaman. Volume 92, halaman 158 sampai 163. Oke. Kemudian ini adalah tadi sebelumnya contoh yang lain, ya, dari majalah jurnal, ya, atau jurnal artikel. Intinya sama, ya, penulisannya ini hanya keluar dari luar negeri. Oke. Kemudian penulisan daftar pustaka yang sumber atau referensinya dari artikel koran. Tata penulisannya nama penulis, tahun, kemudian koma, tanggal dan bulan, ini dalam kurung, ya. Kemudian judul artikel, nama koran, dan halaman. Contoh, Sani, RA, nama depannya RA, ya. Ini kebetulan saya tahu, Ridwan Abdullah Sani, ya. Ini tahun 2007, tanggalnya 12 Januari. Judulnya artikelnya peningkatan profesi guru. Sedangkan korannya, nama korannya adalah Waspada, halaman 2. Nah, ini cara penulisan dari artikel koran. Tetapi kalau di dalam penulisan laporan perintah tindakan kelas, referensinya pastinya bukan dari koran, pasti tulisan-tulisan buku referensi yang ilmiah. Kemudian dari internet, penulisan daftar pustaka yang sumber referensinya dari internet. Struktur penulisannya nama pengarang, tahun, judul yang dicetak miring, alamat website, dan tanggal akses. Nah, perbedaannya di sini ada tanggal akses. Kenapa perlu tanggal akses? Kadang artikel itu pada saat kita akses kembali sudah tidak ada. Itu artinya ini penghargaan di situ. Nah, itu contoh penulisnya Wu Haha tahun 2002, judul dari artikelnya Basic Skill versus Conceptual Understanding, a bogus dichotomy in mathematics education. Kemudian tersedia pada websitenya. Di sini alamat websitenya. Di sini tidak sekedar menuliskan alamat website saja, tetapi link URL pada saat artikel ini dibaca, link panjangnya, URL terpanjangnya. Jadi biasanya tidak hanya seperti ini, lebih banyak. Gitu. Kemudian diakses pada tanggal berapa di sini. Dan boleh juga kalau ingin menambahkan jam berapa, itu lebih baik. Itu dari internet, sama juga dari website internet, ya. Kemudian di sini penulisannya intinya sama, nama, tahun, judul, ya kan. Dan kemudian diikuti dengan alamatnya yang panjang. Hanya di sini, ini pengambilannya tanggal 8 Oktober. Nah, penulisannya di depan. Oke. Baik,
Demikian tadi penjelasan tentang penulisan daftar pustaka. Salam pendidikan, belajar tiada henti. Guru Sinau yang dibanggakan, sampai jumpa.